Aku saat itu dapat harga sekitar 20 jutaan atau 2000 dolar Brunei. Di luar lagi hujan, jadi kalau suaranya agak kurang seberapa jelas ya harap dimaklumi saja ya. Hari ini spesial Wulan akan mengulas tentang segala sesuatu yang menyangkut kapal pesiar Royal Caribbean. Ternyata masih banyak yang belum begitu jelas ya dengan video yang aku buat. Masih banyak di sini yang tanya. Sekitar 2 bulan yang lalu aku ada buat video tentang naik kapal pesiar mewah keliling Singapura dan Malaysia Royal Caribbean. Roomnya aku pakai yang Junior Suite Class. Jadi pada video kali ini Wulan akan buatkan untuk narasinya saja, karena dari pertanyaan-pertanyaan di komentar yang masuk itu kalau aku jawab satu-satu, besok ditanya lagi dengan soalan yang sama. Itu ada yang tanya, Kak, berapa total harga yang kakak dapat untuk pelayaran selama 4 malam 5 hari? Sudah aku jawab, kurang lebih aku dapat di 20 juta per roomnya untuk 2 orang. Kalau sekiranya untuk orang ketiga dan maksimal orang keempat di satu room, itu harganya sudah beda. Kalau satu room hanya dihuni 1 orang, itu juga akan beda lagi. Ya, tertakluk room yang kalian pilih, pelayarannya kemana, peak seasonnya juga tertakluk berapa orang yang akan mendiami atau ikut tinggal di dalam stateroom tersebut. Jadi nggak sentiasa harganya itu sama ya. Dan bulan kemarin itu belinya atau booknya itu terus ke website Royal Caribbean. Jadi kalau kalian sekiranya mau book di websitenya itu boleh. Kemudian kalau sekiranya ada macam kayak travel agent di sana, kadang juga ada promo-promo, itu pun juga boleh sekali. Tapi kalian harus cari tahu benar-benar si travel agent tersebut itu travel agent yang benar-benar dia apa ya, nggak bohongan, atau travel agent yang tipu-tipu. Hati-hati, karena Wulan ini memang typically yang tidak suka dengan segala sesuatu yang berbau dengan travel agent. Jadi aku booknya itu direct ke website resminya dari Royal Caribbean. Kalian ketik saja di arah Google Royal Caribbean, di situ nanti akan, di situ terus kalian isikan dari mana kalian startingnya, terus kalian pilih tarikh-tarikhnya, kalian mau yang sekiranya untuk keberangkatan berapa hari dan sebagainya. Kalian pilih stateroomnya, jenis apa. Dan satu persyaratannya yang harus kalian penuhi sebelum kalian booking, sebelum kalian ke next step, kalian harus siapkan credit card. Untuk debit card tidak diterima oleh pihak Royal Caribbean kalau kalian booking direct ke websitenya. Dan juga saat berada di dalam kapal pesiarnya itu, kalian harus mengesahkan credit card yang valid untuk segala macam kayak pengeluaran kalian di dalam kapal pesiar. Karena nggak semua restoran itu free, nggak semua tempat makan di sana free, nggak semua permainan di dalam kapal pesiar itu juga free. Apalagi internet. Kemarin banyak yang tanya bagaimana dengan internet. Bayar guys, dan aku boleh bagi tahu, internet di kapal pesiar merupakan internet termahal di dunia karena dia memakai internet VOOM, VOOM. Jadi internet itu direct terus ke satellite gitu ya. Bagaimana Kak cara mensiasati untuk kita nggak usah beli internet? Kalau kalian merapat, misalnya kalian di dermaga gitu, kalian boleh pakai internet LAN ya, atau internet yang berada di daratan. Misalnya kalau berada di Malaysia ya kalian pakai internet dari Malaysia. Kalau berada di Thailand kalian beli card atau pakai internet yang ada di daratan. Bagaimana kalau kita membawa misalnya modem wifi yang kita pinjam dari Indonesia? Tidak akan berfungsi selama di atas lautan atau di atas samudra, karena di tengah laut itu nggak ada macam sinyal atau jaringan yang boleh mencapai ke device kita. Satu-satunya yang akan boleh kalian pakai selama di dalam pelayaran itu adalah internet yang disediakan oleh pihak Royal Caribbean. Oke guys, aku akan jelaskan cara booking kapal pesiar Royal Caribbean ini. Jadi aku booknya itu lewat websitenya terus. Jadi kalian ketik saja di arah Google pencarian Royal Caribbean. Akan muncul seperti ini di screen HP atau laptop kalian ya. Kemudian pilih untuk destinasinya itu
Kalau aku pilih Asia dan pilih portnya itu Singapura. Karena aku berangkatnya kan dari Singapura ya. Di sini sudah muncul berbagai destinasi yang keberangkatannya itu dari Singapura. Ini kalau aku pilih yang 4 night, Port Klang dan Penang Cruise ya. Tertera beberapa tanggal keberangkatan dan tarif dari masing-masing stateroomnya. Jadi tarif tergantung peak season dan room yang kalian pilih dan berapa orang yang akan menghuni kamar tersebut. Jadi tidak sentiasa sama. Untuk pilihan kamar sesuaikan dengan budget dan keperluan kalian. Ini aku jelaskan dari kamar termurahnya yakni tipe interior. Jadi tipe kamar interior ini tidak ada pemandangan sama sekali alias no view alias no window. Sementara di atasnya ada tipe outside view. Jadi tipe kamar ini itu ada jendela yang view-nya keluar tapi tidak dapat dibuka ya. Sementara untuk ukuran kamar juga tidak jauh beda dengan yang tipe interior tadi. Di atasnya itu ada tipe balcony. Walaupun ukuran kamar tidak seberapa luas, tapi ada balcony atau teras untuk kita menikmati udara tengah laut sambil nongki-nongki cantik gitu. Di atasnya ada tipe suite yang terbagi Junior Suite, Golden Balcony Suite, dan Loft Suite yang super gede dan harganya bisa mencapai ratusan juta atau puluhan ribu dolar gitu. Duh, belum mampu kalau aku yang tipe-tipe yang suite, yang love gitu ya. Aku itu hari hanya ambil yang Junior Suite, itu pun benefitnya sudah lumayan oke kece ya. Oh ya, sampai di 2023 nanti kapal yang akan berlayar di Singapura ini adalah tipe Spectrum of the Seas ya, jenis Quantum. Biasanya akan di rolling sekitar 2 sampai ke 3 tahun sekali. Ini misal aku pilih kamar suite seperti kamarku dulu dan ku klik per kamar untuk 2 orang saja. Ini sebagai contoh saja ya. Di sini juga udah disertakan itinerary-nya kemana saja akan berlabuh atau singgah dalam pelayaran tersebut. Untuk pilihan di suite ada 2 tipe, yaitu we pick your room atau you pick your room. Jadi pihak RC atau Royal Caribbean yang memilihkan kamar kita, atau kita sendiri yang milih kamar kita di deck berapa, di nomor berapa. Tentunya harga pasti akan beda kalau kita yang milih kamar kita sendiri. Kalau aku sih nurut saja ya, toh untuk tipe suite ini kan tidak terlalu banyak di tiap decknya dan biasanya berada di middle atau di tengah kapal. Jadi otomatis pasti dekat dengan lift. For your information, kapal ini itu gede banget ya guys. Jadi kalau kita dapat yang jauh dari lift, dijamin gempor jalan kakinya. Sementara liftnya tuh ada 3 bagian, di depan, tengah, dan juga di ujung. Kalau aku kemarin itu dapat liftnya itu di tengah ya, atau di bagian middle-nya. Kemudian masukkan data diri kita dan tarif yang tertera sudah dalam mata uang USD ya. Jadi kalkulasi sendiri dalam Brunei dolar atau rupiah atau ringgit Malaysia. Kita juga dapat menentukan untuk dinernya yang disebut dengan my time dining. Jadi ada 2 kloter atau 2 time, yaitu di pukul 17.15 dan 20 malam. Aku itu hari pilih di pukul 8 malam karena menurut aku kalau di pukul 7.15 itu masih agak kesorean untuk ambil dinernya. Karena keberangkatan masih lama, jadi kita dapat bayar deposit dulu atau full payment. Tapi seperti yang aku bilang tadi, gunakan CC atau credit card karena pihak Royal Caribbean tidak menerima pembayaran dengan debit card. Aku pernah coba gunakan debit card yang ada logo Visa tapi ditolak oleh pihak Royal Caribbean. Usahakan limit CC-nya atau credit card-nya di atas harga yang tertera ya. Jadi untuk mengamankan harga dari kamar yang kalian pilih tersebut. Sementara sudah cukup jelas ya cara booking kapal pesiar mewah Royal Caribbean. Aku jelaskan sampai di sini saja karena aku belum ada niat untuk sailing lagi, jadi tidak dapat menuju ke menu selanjutnya. Happy holiday guys, semoga pelayaran kalian menyenangkan. Oke, kemudian kita akan bahas apa saja yang free dan bayar selama di dalam kapal pesiar Royal Caribbean tipe Spectrum of the Seas ini. Jadi yang kalian bayarkan di paket itu masih bayaran standar saja ya. Maksudnya standar itu masih ada plus-plusnya gitu. Ada beberapa yang masih harus kalian bayarkan, misalnya gratuity twist atau kayak fee-nya dari
butler kalian itu. Jadi saat kita check in di dalam kapal, nanti kalian akan diminta CC yang akan dipergunakan untuk setiap transaksi selama kita dalam pelayaran tersebut. Jadi CC akan diinput oleh pihak Royal Caribbean dan kita diganti dengan si pas saja, si kartu ajaib untuk semua transaksi dan activity di dalam kapal pesiar. Juga sebagai ganti dari paspor kita. Jadi paspor kita itu akan ditahan oleh pihak Royal Caribbean dan diganti dengan si pas atau card yang diberikan kepada kita saat kita check in ya. Kalau sekiranya kapal berlabuh dan kita keluar kapal, misal ke darat, di Port Klang atau di Pulau Pinang seperti aku dulu, kita tinggal scan saja si pas kita di gate imigrasi pintu keluar dari kapal. Untuk belanja di mall pun kita gunakan kartu ajaib tersebut, nanti akan dideduct saat kita check out ke credit card kita. Untuk masuk ke area-area tertentu, misal silver dining, untuk kelas suite kita harus scan si pas kita. Jadi kartu itu merupakan kartu multifungsi saat kita berada di dalam kapal pesiar. Oke, kemudian kita bahas yang free. Makan sudah ditanggung oleh Royal Caribbean selama 24 jam. Istilahnya hanya tidur saja kita berhenti makan. Jadi di dalam kapal pesiar tuh ada istilahnya kita tuh capek. Tapi capeknya itu adalah capek ngunyah guys. Istilahnya seperti itu ya. Jadi makanan itu melimpah ruah di dalam kapal 24 jam. Tapi ada sesuatu yang tidak free. Ada resto-resto yang berbayar, jadi kalian harus tahu mana resto yang boleh kalian masuki secara gratis dan mana resto yang kalian diwajibkan untuk membayar. Tergantung juga kelas yang kita naiki ya. Untuk Windjammer, semua kelas boleh memasukinya. Nah, seperti ini suasana Windjammer yang berada di deck 13 kalau nggak salah ya. Kalau nggak di deck 14 ya, aku sudah sedikit lupa karena sudah beberapa bulan yang lalu. Di Windjammer tersedia mulai dari makan pagi, tengah hari, dan makan malam. Kemudian untuk malamnya yang free bisa juga di MDR, Main Time Dining, yang kita sudah tentukan waktunya di 17.15 atau 20 malam. Sementara untuk cemilan sore ada di Splash Cafe dekat pool. Ada juga ice cream yang tersedia di pukul 2 sampai pukul 4 petang, berada di dekat dari outdoor pool. Untuk pizza dan hotdog juga tersedia di Sorrento Pizza, mulai dari pukul, kalau nggak salah di pukul 2 sampai ke pukul 4, dekat dari Windjammer. Terus di Cafe at 270 pun free, tapi aku nggak sempat nyobain itu hari. Pokoknya masalah makan jangan khawatir kelaparan ya, siapkan kekuatan saja untuk mencoba semua makanan yang tersedia di dalam kapal pesiar tersebut. Nah, untuk activity yang free alias gratis pun lumayan banyak, diantaranya berenang, pastilah free, tapi jangan berenang di laut, bahaya. Berenangnya di atas kapal pesiar saja, tapi di tengah lautan ya. Kemudian ada bom-bom K, itu juga free. Ada tenis meja, kalian boleh jogging di deck 14. Kemudian ada badminton, ada rock climbing, dan sebagainya. Entertain pun juga free kok. Jadi kalian dijamin gak akan bosan selama di dalam kapal pesiar tersebut. Selanjutnya untuk yang berbayar, untuk resto misalnya ada Teppanyaki, Bionic Bar. Bionic Bar tuh seperti sudah yang aku kasih lihat videonya beberapa waktu yang lalu. Kita order minuman, tetapi yang buat itu bukan tenaga manusia, tapi adalah robot. Jadi di dalam Bionic Bar itu kita diminta untuk membayar ya. Harga-harganya sudah tertera di sana, ada yang alkohol, mayoritas memang alkohol sih, tapi ada juga sebagian yang non-alkohol macam kayak Coke dan Sprite. Aku itu hari milih Coke dan juga Sprite kalau nggak salah ya. Kemudian yang bayar lagi adalah Jamie Italian, ada Chop Grill, ada Izumi, ada Sichuan Red, dan beberapa lagi. Sementara untuk activity yang berbayar misalnya adalah North Star, itu yang naik di atas ketinggian tuh guys. Kita boleh melihat view dari ketinggian 360 derajat tuh ya. Harganya kalau nggak salah di 20 USD, tapi untuk yang last day-nya dia naik 2 kali lipat. Tapi dia time-nya agak sedikit lama, kalau nggak salah menjadi setengah jam atau berapa gitu ya. Naik menjadi 40 dolar USD di hari terakhir. Jadi kalau kalian menginginkan untuk naik North Star,
kalian awal-awal saja booking di arah aplikasi Royal Caribbean, kalian download saja aplikasinya, dan kalaupun kalian tidak ada wifi selama di dalam pelayaran, kalian boleh memakai si aplikasi khas Royal Caribbean itu untuk macam kita booking, lihat activity esok hari atau activity hari ini itu apa saja. Itu aplikasi wajib yang harus kalian download saat kalian naik kapal pesiar Royal Caribbean. Oke. Dan di deck 3 ada kasino bagi yang ingin mencobanya, tapi kasinonya itu bukan macam kayak kasino-kasino yang ada orang, macam kayak permainan yang ada mesinnya seperti itu, macam kayak yang di mall-mall gitu loh guys ya. Dan internet selama di kapal itu juga bayar ya. Aku sebut saja internet termahal di dunia. Internet FUM namanya. Jadi dia direct terus ke satellite. Jadi selama di dalam kapal kalian tidak akan dapat memakai internet lokal, misal Simpati, Digi, atau provider apa gitu ya. Jadi hanya internet yang disediakan oleh pihak Royal Caribbean saja yang akan dapat nyambung ke device kalian. Kecuali saat kapal sandar di dermaga, kita baru dapat menggunakan internet LAN atau internet dari sesuatu provider yang ada di darat gitu ya. Misal kalau kalian ke Malaysia, kalian boleh mungkin dapat apa ya, kalau Malaysia Digi mungkin ya. Menurut aku internet yang ada di kapal pesiar itu lumayan mahal ya, package-nya per orang itu per day, per device, per harinya kurang lebih itu di 2299 dolar USD, atau kalau duit kita mungkin 300 ribuan mungkin ya per hari, per device, per orang. Ya, lumayan mahal. Jadi saat kapal berlabuh, kalian boleh keluar kapal atau tetap berada di dalam kapal. Misal saat di Port Klang, kita jalan-jalan di sekitar dermaga atau mau ke kotanya, tapi pastikan kalian balik ke kapal itu setidaknya 1 jam sebelum kapal berangkat lagi ya. Kalau tidak, ya siap-siap ketinggalan kapal ya. Saat di Penang kemarin, aku sempatin jalan-jalan di dekat dermaganya saja karena kotanya itu nggak seberapa jauh dengan dermaga cruise-nya. Aku sempat nyobain nasi lemak paling terkenal atau paling populer katanya ya di Penang, dan juga nyobain cendol paling banyak diburu para cruiser seperti kami. Jadi cendolnya itu olahlah, harganya kalau nggak salah seingatku Rp4.40 ya. Juga berkesempatan untuk beli oleh-oleh namanya Sophia khas Pulau Pinang, harganya cukup murah, hanya sekitar 10 Rm saja per boxnya, dan rasanya itu menurut aku kayak ada rasa-rasa abon gitu ya. Beda dengan di Indonesia yang secara isiannya adalah kacang hijau atau kacang tanah. Jadi ada rasa-rasa sedikit gurihnya gitu. Apalagi yang akan aku sharing di sini, kayaknya sudah cukup jelas. Tutorial cara booking kapal pesiar Royal Caribbean ini. Aku saat itu dapat harga sekitar 20 jutaan atau 2000 dolar Brunei, atau berapa ya, 1600 ke 1700 USD ya per kamar untuk 2 orang. Jadi karena aku booknya 2 kamar untuk 4 orang, jadi aku bayar kurang lebih di 40 jutaan di tipe kamar junior suite. Dan aku udah 2 kali sih naik kapal pesiar Royal Caribbean ini, dan masih pengen mengulang lagi nanti. Tapi tunggu jenis kapal yang lain ya. Kayaknya aku masih menunggu tipe jenis kapal yang Spectrum sudah ya. Aku mungkin masih menunggu yang Symphony of the Seas atau Harmony of the Seas. Kapal terbesarnya untuk saat ini kalau nggak salah itu Harmony of the Seas ya, atau Symphony ya, antara dua itu ya, lupa aku ya. Oke, begitu saja yang aku jelaskan untuk teman-teman semua. Semoga sudah nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang bagaimana cara bookingnya sih Kak, bagaimana facility-facility yang ada di dalam kapal tersebut, apa yang bayar, apa yang gratis, dan sebagainya. Jadi menurut aku Royal Caribbean itu benar-benar kapal yang recommended banget untuk dinaiki. Ya, kalian harus cobain bener-bener sensasi bagaimana rasanya naik si kapal pesiar mewah Royal Caribbean ini. Royal Caribbean ini mempunyai banyak sekali kapal yang berakhiran of the Seas, misal Spectrum of the Seas, Voyager of the Seas, Symphony of the Seas, Icon of the Seas yang terbaru, Quantum of the Seas, dan sebagainya.
Oke, semuanya sudah jelaskan bagaimana tutorial cara naik kapal pesiar, berapa biayanya, dan apa saja yang berada di dalam kapal pesiar, khususnya Royal Caribbean. Si kapal pesiar dengan banyak jenis kapal yang berakhiran dengan sis, dan yang terbaru untuk saat ini baru launching, insya Allah kemungkinan di bulan Januari itu adalah Icon of the Seas. So, mari ucapkan selamat datang kepada anggota baru dari Royal Caribbean, Icon of the Seas. Congratulations Royal Caribbean, ada kapal baru lagi. Yang Symphony of the Seas saja Wulan belum naik, sudah kedatangan kapal baru lagi, Icon of the Seas. Keren banget. See you semuanya. Terjawabkan sudah kan persoalan atau pertanyaan dari teman-teman semuanya?